Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tugas saya yang kebetulan mudah-mudahan ini adalah tugas terakhir kami untuk kegiatan PKG diseminasi guru olahraga. Oke, kegiatan hari ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut yang sudah saya lakukan selama ini dari kegiatan modul 1 sampai kegiatan modul 6. Adapun kegiatan ini harus berkontribusi dengan kegiatan Ombel, di mana saya mengambil judul merancang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah UPTD SD Negeri 6 Sungarian. Yang kali ini saya akan mencoba menampilkan kegiatan senam kreasi yang selama ini sudah saya coba kenalkan untuk kita lakukan, yang berjudul senam kreasi Tamang Pun Kisah. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pita selaku Ketua Kombel Sedanang Pesisir yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Terima kasih Ibu atas setiap dukungan dan kesempatan yang Ibu berikan. Begitu juga dengan Ibu Helena yang sebagai PLT Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah sedang berangkat melakukan tugas luar. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oke, untuk semua rekan guru yang lain, selamat siang. Saya ucapkan semoga kegiatan hari ini bisa kita saling berbagi ilmu dan pendapat serta saran yang saya butuhkan. Oke, untuk kegiatannya latar belakang kegiatan senam ini saya ambil di mana senam kreasi merupakan senam yang diciptakan dari kreativitas pencipta senam dengan memadukan unsur olahraga dan unsur-unsur lain seperti unsur budaya dan unsur tari. Melalui senam kreasi ini, anak dapat menggerakkan seluruh anggota badannya dan juga dapat mengenal unsur budaya daerah. Pencipta senam Tamang Pun Kisah adalah penyanyinya sendiri, penyanyi yang berasal dari Pulau Saparua yang bernama Presley Nikijulu. Dia merupakan seorang penyanyi yang memperkenalkan lagu Tamang Pun Kisah dan begitu juga dengan senamnya pada kanal YouTube milik dia sendiri pada tanggal 19 Desember 2021. Kenapa saya mengambil kegiatan senam kreasi? Karena menurut hemat pemikiran saya, tujuan program kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kelima, seperti yang kita tetapkan bahwa kegiatan kelima ini harus melibatkan semua mapel yang ada di sekolah kita. Jadi saya sebagai guru PJOK yang ada di SD 6 ini berusaha untuk menciptakan sebuah proyek inovatif yang bertujuan untuk mengembangkan 3 dimensi utama pada profil pelajar Pancasila kita, yang kita sepakati kemarin ada 3, kebinekaan global, gotong royong, sama kreatif. Dan melalui senam kreasi yang menggabungkan unsur-unsur budaya dari berbagai daerah di Indonesia, peserta diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kerja tim, dan kreativitas. Oke, selanjutnya di sini mungkin agak buram ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya tampilkan adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk kegiatan senam kreasi ini, walaupun nanti di kegiatan kelima, saya sangat berharap di situ saya mengambil nilainya di situ Bapak Ibu. Nah, saya mengelompokkan untuk anak-anak yang melakukan kegiatan senam kreasi itu menjadi 3 capaian. Jadi ada kriteria, nanti anak-anak yang melakukan itu grade nilainya itu berbeda. Jadi ada capaian 1, capaian 2, dan capaian 3. Di mana capaian 1 maksudnya adalah ketika peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan cara melakukan senam kreasi secara mandiri dan kreatif, itu nanti saya kasih dia skor capaian 1. Nah, untuk capaian 2, ketika peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas, itu capaian 2. Dan capaian 3, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka saat melakukan senam kreasi untuk pengembangan diri dan budaya. Jadi maksudnya di sini,
Untuk capaian 1, saya berencana akan memberikan mereka grade nilai itu antara, karena KKM PJOK itu 75. Untuk capaian 1 saya akan memberi nilai antara 75 sampai dengan 80. Capaian 2 81 sampai 85. Capaian 3 86 sampai 90. Itu rentang nilai yang akan saya berikan kepada siswa yang bisa melakukan kegiatan tamak bisa sesuai dengan arahan dan bimbingan dari gurunya. Oke, selanjutnya untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Mengapa saya mengumpulkan semua Bapak Ibu di sini pada hari ini? Karena memang untuk kegiatan ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan semua yang ada di sini. Karena untuk kegiatan senam kreasi, terus terang senam kreasi ini untuk di KD pembelajaran PJOK itu tidak ada. Makanya untuk kegiatan ini saya menjeniskan program ini sebagai kegiatan co-kurikuler. Nah, untuk skala programnya saya tidak melibatkan seluruh siswa, tapi saya hanya mengambil rencananya kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, di sini saya mau bertanya Bapak Ibu, untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, kira-kira kalau misalnya saya minta kerjasama dari Bapak Ibu untuk mengirimkan sampel dari kelas masing-masing sebagai sampel kelas untuk ditampilkan pada tanggal 20 November, kira-kira setuju nggak? Setuju. Kalau saya minta 10 orang per kelas, kebanyakan nggak? Berapa kelas? 11. Kalau 3, 4, 5, 6 kita sepertinya 10 kelas. 8-an, tidak maksimal ya. Oke, kalau 10 kebanyakan. 5, setengah ada 10 baik. 5 berarti 50. 50 maksimal. Kepenuhan nggak? Jangan. Harus. Karena ini kan kelima Bu, harus kolaborasi antara guru dan murid. Baju itu jangan pakai gitu harus baju olahraga biru tuh yang longgar. Kalau kita nari mulai pakai baju kurung tuh. Makanya kan aku bilang kemarin pakai baju apa? Aku sempat ngomong sama ibu gua sekolah, Bu, gimana nari pakai baju kurung? Tapi harus ini Bu katanya. Nah, kalau kita nari boleh, tapi kalau senang kan masuk akal gitu. Jadi lucu kelihatan. Kalau paling baik hari pertama kita baju olahraga, hari kedua baru pakai baju itu. Boleh. Nanti kita kesepakatan, nanti kita Kesel dengan beliau. kesepakatan gimana Kalau kita bahas ke dia, kesepakatan kan bagaimana lucu masuk nama baju kurung dong. Ya, soalnya kan di sini kan saya juga sudah menulis itu untuk kegiatan senam kreasi. Saya sudah mengambil mitra selakombel kepala sekolah sebagai penasehat, guru PJOK dan rekan sejawat sebagai teman berdiskusi dalam mengembangkan materi, guru kelas saya libatkan untuk berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk berpartisipasi. Maksudnya tadi itu berapa anak yang bisa saya minta tolong untuk merefleksikan kegiatan yang akan kita tampilkan. Nah, sedangkan kegiatan yang ini di Kombel ini kita berdiskusi. Kira-kira ada baiknya apa 5 itu cewek cowok, apa cowok semua, apa cewek semua. Nah, itu tujuan saya juga di sini memaparkan di sini apa yang terbaik yang bisa saya terapkan yang harus kami guru PJOK lakukan dalam sumbangsi kami untuk kegiatan P5 yang akan dilakukan oleh sekolah kita. Oke, nanti kita simpan dulu jawabannya Ibu-ibu ya. Nanti saya tanya kembali kira-kira yang harus saya siapkan itu bagaimana. Nanti saya akan bertanya dengan Bapak Gian juga apa yang harus kami lakukan, bagaimana caranya. Tadi katanya ada tenda kan? Apa yang harus kami lakukan, membagi lapangan menjadi pos-pos, apa kami bikin 2 hari kami bagi, bagaimana bagusnya nanti kita bahas kembali. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, dalam kegiatan modul kami untuk setiap sekolah kita itu harus mempunyai 7 aset dan itu pasti ada. Hanya kembali ke kita apakah bisa memanfaatkan ke-7 macam aset yang ada di sekolah kita. Jadi di sini saya mengambil yang aset manusia karena saya merasa di sekolah hanya ada kepala sekolah, guru dan siswa. Sedangkan aset fisik itu halaman sekolah serta alat pendukung yang tersedia di sekolah.
Dan sedangkan lingkungan, karena kita berada di pesisir dekat dengan pasar sehingga sangat mudah untuk mencari bahan. Makanya jauh-jauh hari kita berembuk apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk sosial, aset sosial, adanya aturan sekolah yang berdampak pada semua warga sekolah untuk ikut terlibat. Kayak tadi Bu, saya bilang saya pengen kita itu terlibat semua, bukan hanya siswa yang kita tampilkan melakukan kegiatan senam kreasi, tapi kalaupun tidak bisa semua guru, paling tidak ada setengah dari jumlah kita yang ikut mengisi kegiatan tersebut. Nah, untuk finansial, ini saya bikin biaya ditanggung oleh peserta didik karena kita tidak ada dana bos. Jadi saya berusaha meminimalisir biaya. Bagaimana caranya kegiatan itu nanti menarik tapi tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan. Nah, untuk politik itu aset politiknya adalah kebijakan kepala sekolah dan paguyuban kelas untuk membantu kegiatan kita. Sedangkan aset agama dan kebudayaan itu kegiatan senam kreasi ini tidak melanggar norma agama dan mengandung unsur budaya daerah Indonesia. Jadi saya berusaha untuk tidak melanggar semuanya itu supaya profil pendidik Pancasila itu tidak lari dari P5 yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya rencana evaluasi. Sebelum kegiatan P5 nanti tanggal 20 November dilaksanakan, di sini rencana saya melakukan observasi, membuat rubrik penilaian, dan melakukan refleksi. Nah, kegiatan ini tentunya dilakukan nanti setelah kegiatan P5 itu selesai. Kalau observasi saat ini, kalau rubrik penilaian nanti saat kegiatan dilaksanakan, sedangkan refleksi itu setelah kegiatan dilaksanakan. Makanya dikatakan rencana evaluasi. Oke, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Nah, jadi tadi saya mengatakan dan bertanya, enaknya siswa itu cowok semua apa cewek semua? Karena menurut yang saya lihat dari yang sudah berapa kali juga kita lakukan kegiatan senam, saya melihat kalau siswa laki-laki kurang tertarik dan kurang energik dalam melakukan gerak senam. Kalau saya tanya, mereka selalu jawab malu, nggak tahu apa yang membuat mereka malu. Jadi mereka tidak maksimal melakukan gerakan. Nah, saya berencana akan membuat solusi untuk meminta anak laki-laki yang melakukan gerakan senam dengan kreasi dan kreativitas mereka tanpa harus melakukan gerakan sempurna seperti siswa perempuan melakukan gerakan. Jadi walaupun nanti ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, kalau saya meminta siswa tadi misalnya kita sepakat 5, kalau bisa jangan yang oke-oke semua, biar kita diferensiasikan antara yang bisa, setengah bisa, dan tidak bisa. Nanti kita kombinasikan, kita diferensiasikan. Nanti saya dengan bagian yang akan menyusun bagaimana nanti penempatan mereka jadi kelihatan sempurna. Misalnya dari 5 nih, kalau bisa 1 per kelas itu yang agak pemalu lah dalam senam. Nanti dan kita taruh, kita susun nanti barisannya di mana, supaya ada tantangan dan solusi yang bisa kami lakukan. Selanjutnya, kegiatan tanya jawab seperti yang tadi, masih saya tunggu jawabannya. Kira-kira berapa orang yang bisa saya manfaatkan aset manusianya, misalnya guru berapa, biar kita nanti latihan bersama-sama. Bisa nggak kira-kira kalau semua wali kelas 3, 4, 5, dan 6 wali kelasnya? Nah, yang 1-2-nya jaga anak-anak kelas 1-2. Pengisi acara gimana? Murid. Oh, panitia juga. Jadi yang tidak masuk ke dalam panitia, untuk guru-gurunya tolong dilibatkan dalam kegiatan senam pakai baju olahraga. Saya rencana gini Bu, tadi ngobrol sama pembagian. Kira-kira aneh gak kalau anak didik itu tidak saya paksakan menggunakan baju olahraga? Misalnya gini, kita pakai nuansa karena kebinekaan ya, Ibu Pita ya, kebinekaan. Misalnya kelas 3 pakai baju olahraga kita, kelas 4 pakai baju atas kaos merah misalnya, celana bawah tetap olahraga. Yang
kebinekaan itu. Kalau kebinekaan tunggal ika, kan warna teh, bagian daerah yang Berarti kita bisa pakai baju olahraga. pakai baju olahraga, tapi kalau kita misal baju warna beda, itu kan bukan kebinekaan, warna yang beda. Kebinekaan itu kan pakai daerah yang benar. Nah, makanya Bu tadi saya bilang kalau misalnya pakai baju olahraga itu baik. Bisa kita tambah yang lain. Kalau muda turun di daerah, kan dulu pakai buku tadi tampil benar. Berarti kita ganti baju. Gimana kira-kira Bu Pita? Rencananya kita ganti baju ya? Nah juga diganti baju. Atau yang tidak saya bilang tadi bagi dua? Ya, baju. Kan kata ibu kita tidak sama loncat-loncat, aja masang gaya baik kata dia kemarin jawab kan begitu. Iya, maksudnya gitu Bu. Nanti anaknya yang kami energikan di depan, karena kan guru di belakang. Jadi nanti kita rencana kami guru olahraga tuh ketika senam, instruktur di depan itu anak-anak semua. Jadi kita tuh aja Kita di belakang sebagai fasilitator bayi, sebagai penyemangat, tim hore-hore lah di belakang. baju olahraga bela, ada sama namanya. Baju olahraga. Jadi 5 orang, boleh putra boleh putri. Tapi kalau bisa jangan satu jenis ya. Misalnya jangan putra semua atau putri semua. Tiga ini bela. Nah karena di kelas kita kayak banyak bini Bu. Nah 3 bini 2 laki. 3 bini 2 laki. Oke, 3 bini 2 laki ya sebagai peserta. 3 perempuan 2 laki-laki. Dan misalnya pun gak sampai 5, gak apa-apa. Jangan terlalu dipaksakan kalau misalnya gak sampai 5. Sampai berapa? Sampai. Untuk nggak beli mana? Oke, itu Bu Pita rencananya hari Rabu ya? Iya, Rabu. Untuk Rabu. pembukaan. Pembukaan. Oke, berarti Kamisnya tidak lagi. Kami sudah lagi. Hanya Rabu Oke. saja. Berarti untuk hari Rabu yang ikut kegiatan senam langsung pakai baju olahraga dari rumah, tidak menggunakan baju daerah. Atau ganti? Oke, berarti muridnya langsung pakai baju olahraga dari rumah dan sampai pulang. Iya. Oke, nanti saya minta tolong Bapak Gian ya, Bapak Gian. Nanti cara mengkondisikan di lapangan, bagaimana supaya lapangan kita yang sudah terpakai untuk tenda sebagian bisa kita pakai juga untuk kegiatan senam. Belajar makanan. Apa kamu sebelah sini katanya mau dibikin tamu bawa tempat duduk tenda tamu. Di lapangan voli itu tenda tamu, taman basket tenda tamu. Kata konsep ibu kepala sekolah kemarin di sini tenda tamu, sebelah sana katanya ada tempat-tempat orang jualan, di sini jualan, di sini juga jualan, di tengah-tengah kita tampil. Katanya begitu konsep di planning ibu kepala sekolah. Ya, bentuk huruf U kata ibu kepala sekolah kemarin. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup presentasi saya hari ini. Nanti untuk latihan saya coba mulai hari Jumat Ibu Pita. Gradi bisa loh. Lagi hari Senin kan? Hari Senin saya press. Nah, jadi saya minta nanti hari Jumat saya sudah dapat nama-nama peserta yang dikirim. Jadi setelah kegiatan SKJ bersama, nanti saya gembleng yang terpilih. Ya Bapak Ibu ya, untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Akhir kata saya ucapkan selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih.